Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih malam ini kami bisa berkumpul kembali bersama untuk membahas firman-Mu. Biarlah malam ini juga kami kembali bisa bersyukur bahwa dalam-Mu ada segala berkat rohani. Hati malam ini setiap pembelajaran kami Tuhan, dimana kami belajar berdoa, biarlah nama-Mu dimuliakan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji dan menyembah-Mu. Amin. Oke, baik. Apa kabar? Ya, ini tesnya siapa ya? Oke, masuk ya suaranya ya. Oke, saya tampilkan PowerPoint kalau begitu. Hanya 30 menit. Oke, sudah kelihatan belum ya? Keluar. Oke, dia keluar. Ya. Terlihat ya? Oke, jadi kita akan membahas bagaimana mighty power of prayer, yaitu kekuatan dari doa. Jadi dalam Efesus 6 ayat 18 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Capek ya setiap waktu berdoa. Tiap saat berdoa. Tapi kenapa kita mesti berdoa? Dan kenapa juga mesti berjaga-jaga di dalam doa? Wow. Jadi pada hari ini kita kembali menyadari bahwa Tuhan sudah seberapa sih doaku? Apakah doaku ini sudah cukup? Atau malah kurang? Atau malah aku nggak tahu cara berdoa? Tapi dikatakan apa? Jaga-jaga dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, jadi langsung saja kita lanjut. Next slide ya. Ini ada beberapa fakta, yaitu mengapa doa-doa kita sangat lemah, karena biasanya hanya sekedar lewat saja. Oh, yang penting aku berdoa nih. Oh, yang penting aku tahu deh caranya nih, gitu kan. Aku tahu deh, mungkin hari ini aku salah, aku berdoa. Aku perlu, aku berdoa. Kalau aku nggak perlu, aku nggak berdoa. Nah, ini contoh bagaimana banyakkan orang-orang hari ini. Namun, apa yang kedua, paling baik setiap orang Kristen menyediakan satu buku doa. Nah, buku doa ada yang punya nggak? Prayer book. Nah, kenapa? Buku itu harus dicatat seperti kita membuat pembukuan. Setiap halaman dibagi menjadi 4 kolom. Kolom pertama untuk mencatat tanggal mulai berdoa. Misalnya hari ini tanggal 15 November, paling kiri. Dan kolom kedua, apa? Untuk mencatat perkara yang didoakan. Misal, aku berdoa untuk keselamatan temanku, itu kolom kedua. Lalu kolom ketiga, untuk mencatat tanggal pengabulan doa. Kita lihat, doa kita ini ngabulkan nggak? Kita merasakan damai sejahtera nggak? Ya. Atau yang keempat adalah proses pengabulan Allah. Misal, hari ini saya berdoa, besok tante saya mulai ada mau diajak berdoa. Nah, berarti di tanggal itu saya tulis 16 November. Sebelahnya apa? Oh, tante saya sudah mulai mau berdoa, gitu kan. Nah, besoknya saya doa lagi. Ternyata tanggal 17 November apa? Tante saya mulai bertanya-tanya tentang Alkitab. Nah, misal demikian. Jadi ini satu langkah yang konkret. Bukan hanya sekedar kita, doa apa ya? Besok, doanya itu oke. Akhirnya kita doanya ngambang. Nah, ini yang sering dialami oleh orang Kristen, ya. Jadi moga melalui malam ini singkat, namun kita bisa mendapatkan pengetahuan yang jelas mengenai doa. Amin ya. Jadi ini fakta yang harus kita ketahui, bahwa selama hidup kita, kalau saya sudah 26 tahun, ternyata saya sudah belum sih menerima pengabulan doa yang Tuhan kehendaki.
bukan yang saya kehendaki. Karena kalau yang saya kehendaki, pasti Tuhan sulit untuk menjawab. Gitu. Nah, maka perlunya kita mencatat doa-doa kita. Jangan hanya sekedar di kepala, jangan hanya sekedar lewat. Kalau begitu, semua orang juga bisa. Namun, kenapa mesti dicatat? Supaya kita bersungguh-sungguh kepada Allah. Ya, jadi pada malam hari ini, semoga kita kembali dikuatkan, kita kembali diteguhkan di dalam setiap perkara. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Saya katakan apa? Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa itu? Ya udah. Ini fakta Alkitab yang berkata bahwa ketika kita sudah berdoa, oh, saya doa. Oke, yang penting saya bisa berdoa untuk diri saya. Oke, yang penting saya berdoa supaya saya nggak kenapa-napa. Nah, ini orang munafik. Tapi penyataannya kan ketika berdoa di depan orang tuh ya, oh, saya berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa supaya nama Tuhan dijunjung tinggi. Tapi kenyataannya apa? Di dalam hanya untuk diri sendiri, gitu. Di dalam hanya untuk kepuasan, keinginan, kenyamanan diri sendiri. Oh, moga kita tidak seperti itu ya. Jadi di bawahnya ini ada ilustrasi ya. Ada seorang saudara pernah mencatat 140 nama untuk didoakan keselamatannya. Ada yang baru dicatatnya pagi hari, sorenya udah peroleh selamat. Setelah lewat 18 bulan, hanya 2 orang yang belum diselamatkan. Ini satu contoh yang baik. Wow, pernahkah mengalami hal seperti itu? Saya pernah coba dulu ya ketika saya berkuliah. Kan satu kelas itu saya ada sekitar 40 orang. Ya. Jadi saya tulis namanya semua. Dari Abdi, Abdul, segala semua saya doain tuh. Ya. Namun, apa sih? Ternyata saya doa selama 1 semester itu kan 6 bulan. Setelah 1 semester 6 bulan itu, wow, saya sangat apresiasi Tuhan. 5 orang dari antara mereka mau baca kitab sama-sama dengan saya. Wow, berarti dari 40, Tuhan bekerja di atas 5 orang. Begitu. Nah, sisanya gimana? Sisanya saya terus doakan, saya terus doa sampai hari ini. Buktinya apa? Buktinya mereka sekarang kalau ada masalah, sering tanya kepada saya. Gimana sih bro? Kok gue galau, kok gue gini, dan sebagainya. Itu artinya apa? Tuhan bekerja di atas lebih daripada yang kita pikirkan dan bayangkan. Nah, pengalaman-pengalaman doa yang seperti ini seharusnya bisa membuat kita menyadari bahwa ternyata Tuhan ingin lebih daripada yang kita bayangkan. Gitu. Ya, kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Kita juga bisa memiliki satu kehidupan yang berdoa. Memang kelihatannya membosankan. Waduh, pagi doa, siang doa, malam doa, pagi doa lagi, sampai seumur hidup kita. Tapi apa? Inilah yang Tuhan inginkan. Ya kan? Al-Khotbah pasal 12. Ya. Kita tahu bahwa dikatakan kita tidak tahu bahwa apa sih, kita perlu ingat kepada pencipta kita. Ya. Kita perlu ingat kepada apa yang telah dia kerjakan atas hidup kita. Semoga melalui pembacaan Alkitab setiap hari, melalui doa-doa kita, ya, kita tidak lagi menerima yang malam, tapi menerima yang rohani, yang surgawi daripada Tuhan. Memang rasanya tidak enak, karena kita tidak biasa untuk berdoa. Ya. Kita mau supaya Tuhan itu membiarkan kita lebih banyak bergerak di dalam Tuhan. Namun ternyata dalam kenyataan kita bergerak di luar Tuhan. Ini fakta. Dimana hari ini, doa yuk. Aduh maaf bro, waktunya nggak sempet. Doa yuk. Aduh tunggu dulu deh, ini tugasku masih banyak. Bentar. Akhirnya nggak doa. Ntar malam deh gue doa deh, ayo doa. Akhirnya ketiduran. Nah, ini perlu menjadi satu concern kita. Sebagai orang Kristen, apa nafas kita? Sebagai orang Kristen, apa yang menjadi tolak ukur pembeda kita dengan orang-orang luar? Ya. Kalau kita bilang, oh praise and worship, ya kita praise and worship. Tapi ternyata di dalam kita nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan.
Ini masalah yang amat besar. Namun bagi orang, hanya sekedar lewat. Toh, aku juga masih bisa bernafas. Aku masih bisa mencari pekerjaan. Aku masih bisa hidup loh. Tapi tanpa doa. Betapa kasihan. Betapa mengerikan. Ya. Pertanyaannya, selama 365 hari selama setahun, berapa kali doamu dijawab? Selama 365 hari dalam setahun, berapa kali kamu berdoa? Apakah sudah menjadikan Tuhan yang utama? Atau masih bolong-bolong? Hari ini kita bisa bolong-bolong. Tapi Tuhan kepada kita sebenarnya tidak pernah bolong-bolong. Tapi kita sebegitu teganya membiarkan doa kita bolong-bolong di hadapan Tuhan. Mungkin kita doa, tapi hanya makan, doa tidur. Itu doa apa itu? Ya, itu doa hanya rutinitas. Oh, saya mengucap syukur, saya bisa makan, saya bisa tidur. Anak kecil juga bisa doa seperti itu. Keponakan saya juga bisa berdoa seperti itu. Tapi siapa yang rela dan mau menjamah hati Allah? Dia menciptakan kita untuk kita bekerja sama dengan dia. Tapi siapa yang mau bekerja sama dengan dia? Janganlah kita berdoa seperti orang munafik. Ya, teman-teman sekalian. Contoh, ya, di lingkungan kita. Mungkin begitu banyak teman. Ya, di sini dikatakan ada doa yang kuat, yaitu di ayat yang pertama, baris yang pertama itu. Semoga Allah lebih banyak mendapatkan orang yang mempunyai buku catatan doa yang demikian. Semoga Anda pun bisa melaksanakan cara ini. Berapa banyak doa Anda, berapa banyak pula pengabulan Allah harus diisi ke dalam buku catatan doa satu persatu. Yang kedua, sebelum doa-doa yang tercatat dalam buku doa itu beroleh pengabulan, Anda harus mendoakannya terus. Kecuali Allah menunjukkan bahwa doa itu tidak sesuai dengan kehendaknya, barulah Anda menghentikannya. Yang ketiga, harus didoakan sampai beroleh pengabulan. Sedikit pun jangan kendor. Sejak semula kita harus berlatih dengan ketat. Ya, ini yang saya bahas tadi. Mulai banyak orang meninggalkan doa. Oh, yang penting saya bisa hidup. Yang penting saya bisa menjalankan aktivitas saya. Yang penting Tuhan memberkati. Yang penting saya dan saya. Namun pertanyaannya, apakah sudah Allah menjadi terutama dalam hidup kita? Teman-teman sekalian, semoga kita tidak menjadi kehilangan kesempatan. Begitu banyak waktu, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, ya 52 minggu dalam setahun, 12 bulan. Kita harus catat itu semua. Ya, pembukuan. Ya, kita bisa aktif nih. Oh, duit saya kurang segini. Oh, nanti saya dapat duit segini nambah. Tapi kenapa dengan hal rohani kita nggak bisa? Kenapa? Karena hati kita masih diduduki oleh dunia dan hal yang lainnya. Sehari demi sehari, seminggu udah lewat, nggak sadar sudah bulan November. Padahal kemarin baru masuk bulan Januari. Oh, kemarin kita baru Happy New Year. Kemarin kita baru Valentine. Ya, kemarin kita baru apa lagi? Saya ini kaget ya, kemarin baru ada Hari Ayah loh. Bukannya kemarin baru Hari Ayah, kok Hari Ayah lagi gitu misalnya. Ya berarti waktu itu cepat berlalu. Tapi doa kita sampai di mana tahapnya? Ya, hari ini Tuhan menginginkan dan mendambakan seorang seperti Daniel. 3 Halo, hari, Pak. ya. Masuk suaranya? Oke, sempat putus kayak tadi ya. Oke, jadi Tuhan mendambakan orang yang seperti Daniel. 3 kali sehari dia berdoa menghadap Yerusalem. Kenapa? Karena Daniel tahu kehendak hati Allah adalah pada Yerusalem, yaitu kembalinya umat Allah. Hari ini kita sudah berdoa belum untuk keselamatan negara kita? Masih banyak orang yang terkungkung dalam agama dan berpikir bahwa agama itu baik dan berpikir bahwa agama itu universal. Oh, tapi ternyata kan salah. Di mana kita perlu menyadari, karena agama terjadi konflik.
Karena agama, orang-orang mulai meninggalkan Tuhan dan menyembah yang namanya berhala. Oh, siapa di sana? Bagaimana kabarmu? Oh ya, saya habis merayakan hari raya ini, hari raya itu. Padahal yang disembah dewa, berhala. Loh, apa itu kan maksudnya? Tuhan ingin supaya kita kan apa? Semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang dicatat dalam Timotius. Namun, berapa orang yang hari ini selamat? Ya, kita lanjut dulu. Oke, ini apa? 3 ayat yang kemarin masih bisa kita pakai ya, yaitu tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini, apakah kita sudah menjadi saksinya? Arti dari Yerusalem itu sendiri adalah keluarga kita, orang terdekat kita, ya, rumah kita. Apakah mereka sudah mendengar tentang Yesus? Atau kita masih sibuk dengan diri sendiri? Atau kita masih membayangkan, oh nanti aku hidupnya, aku punya rumah banyak, yang penting aku juga bisa sehat. Oke deh, yang penting aku lagi. Tapi kita pernah pikirin enggak? Orang yang di sana, ya, di Merauke, di NTT, Kalimantan, mereka yang belum mendengar Injil, bagaimana caranya bisa diselamatkan? Apakah kita punya doa-doa yang seperti itu? Sebenarnya inti dari kehidupan orang Kristen adalah Tuhan harus mendapatkan sekelompok manusia yang rela berdiri di pihak Allah. Ya. Banyak sekali hari ini fenomena-fenomena yaitu bukan hanya di kekristenan, tapi di luar sana juga sama. Menyembah yang lain. Mengidolakan yang lain. Artis, pemain bola. Pemain bola itu ya, teman saya bisa hafal semua namanya. Tapi kita ditanya siapa murid Tuhan Yesus, lupa dia. Saya tanya apa yang doa Tuhan Yesus lakukan ketika sebelum dia disalibkan, dia lupa. Tapi ketika ditanya siapa aja negara yang ikut Piala Dunia, dia ingat. Oh, sungguh amat kasihan. Begitu. Hari ini, kalau kita mendengar perkataan ini, biarlah kita tidak mengeraskan hati, tapi malah kita kembalikan hati kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Teman-teman sekalian, Tuhan ingin mendapatkan kita. Namun, apakah kita pernah sehati? Atau malah kita membuat cabang-cabang lain? Tempatku doain ini loh. Tempatmu doain ini enggak? Waduh, mulai. Kita tidak lagi memiliki doa yang sama. Kita tidak lagi memiliki doa yang sehati. Teman-teman tahu, ini pekerjaan iblis. Pekerjaan Satan, yaitu memecah belah. Sehingga membuat manusia tercerai-berai. Di mana awal mulanya, yaitu ketika manusia mendirikan Menara Babel. Ya. Perjanjian Lama, Menara Babel sangat diagungkan. Mereka mengingini membuat menara yang tinggi, mengalahkan yang maha tinggi. Sama seperti penghulu malaikat itu. Ya. Iblis, Lucifer. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia hendak, dan dia hendak. Namun, hari ini siapa yang mau sehati dengan anggota tubuh yang lain? Ya. Gereja seharusnya adalah satu manusia korporat. Namun, karena iblis membuat manusia terjebak dalam pikiran. Iblis tidak membuat sesuatu yang buruk, tapi iblis membuat yang baik supaya tidak bisa ditentang. Wah,
Sungguh amat mengerikan. Maka hari ini kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak berdoa dengan baik, maka kita akan kesulitan. Ayat yang terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 24 berkata, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Kaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Ini kisah mengenai bagaimana murid-murid ya menginginkan satu kepastian untuk memilih siapa yang akan dipilih. Namun, bukan di situ poinnya. Poinnya adalah Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tulisannya semua orang. Whole people. In the whole earth. Whole country. The Lord knows. Tuhan tahu. Jadi pertanyaannya, apakah kita mengenal hasrat hati Allah? Apakah manusia tahu apa yang Allah inginkan? Oh, sudah sekian lama manusia menjauh daripada Allah. Mencari kehendaknya sendiri. Mencari ketenaran. Mencari yang tinggi-tinggi semua, ingin tinggi. Yang penting aku berhasil, aku bisa makan, aku bisa mencukupi keluargaku. That's good without the Lord. Ya, tapi hari ini, ya, Tuhan selalu berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada jemaat. Pertanyaannya, telinga kita semua punya, tapi mendengar enggak? Gitu. Ya. Jadi mighty power of prayer adalah asal kita terbuka kepada Tuhan, asal kita mempunyai hati yang rela dan damba untuk dipenuhi dengan Tuhan, maka Tuhan akan dengan sendirinya memberikan kita kesempatan untuk bisa memiliki satu yang baik, yaitu Tuhan menjadi segala kita. Semoga melalui pembicaraan singkat ini, kita bisa terberkati, juga diterangi seberapa saya sudah sungguh-sungguh berdoa. Sudahkah saya sudah mencatat doa saya semua? Ya, semoga Tuhan mendapatkan kita, Tuhan memenangkan kita. Amin. Baik, saya sampai di sini. Adakah pertanyaan? Aku mau nanya, Kak. Ya. Caranya tadi di slide pokoknya nomor 2 tadi, kan katanya harus berhenti berdoa kalau misalkan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita tahu kalau doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, gimana caranya? Slide, bentar ya. Ini. Iya, yang ini. Ya. Iya, nomor 2. Oke. Jadi sebetulnya cara yang terbaik adalah kita mengetahui bahwa sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Adalah kita ini sangat mau nggak supaya doa kita bukan lagi kita yang hidup, tapi supaya Tuhan yang dipuaskan. Nah, kalau sudah sampai demikian, berarti sudah benar dan kita harus melanjutkannya. Namun, kalau masih diri kita yang kita junjung tinggi, Tuhan kok nggak dijawab-jawab, nanti kalau aku nggak dijawab, aku nggak bisa ini loh, aku nggak mau deh nanti doa lagi. Nah, itu harus dihentikan. Jadi, yang bisa kita lanjutin adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendakku. Ya, aku mau punya kehendak banyak. Aku mau kaya, aku mau punya banyak kenalan, aku mau terkenal. Ya, itu doa-doa yang sangat menghina Allah ya sebenarnya. Jadi Tuhan ingin supaya diri Tuhan yang dimuliakan, namun malah kita yang menginginkan supaya dijunjung tinggi. Nah, itu contoh. Ya. Oke. Ada lagi?
Kalau tidak ada, Tasya ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita sampai di sini. Ya, semoga nanti materinya saya bagikan supaya ya kita bisa pelajari ulang ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya.